Shalom, salam damai sejahtera dalam Kristus Yesus, saudara. Apa kabar hari ini? Pasti baik-baik saja, bukan? Selamat datang di channel Teologi Awam, belajar firman Tuhan tanpa sekat denominasi. Hari ini firman Tuhan terambil dari Yeremia 32, pasal 32 ayat 1 sampai 27. Yeremia pasal 32 ayat 1 sampai 27. Mari kita berdoa untuk memohon bimbingan Roh Kudus. Pujian syukur hormat kemuliaan yang bagimu ya Allahku. Siap syukur kasih setiamu atas kami. Terima kasih Kau telah menyertai kami sampai saat ini. Terima kasih kasih karunia menyertaanmu Tuhan Yesus. Sekarang kami membaca firman-Mu. Tutup bungkus kami semua Engkau saudara Yesus Kristus. Tutup bungkus tubuh jiwa dan roh kami. Tutup bungkus alam bawah sadar kami. Tutup bungkus tempat di mana saja kami mendengarkan firman-Mu saat ini. Datanglah Roh Kudus, ajar kami rema yang benar. Dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Layakkan kami untuk membaca firman-Mu. Inilah kami ke dalam tangan-Mu kami berserah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Yeremia pasal 32 ayat 1 sampai 27 di bawah judul perikop pembelian ladang sebagai jaminan dari keselamatan Yehuda yang akan datang. Demikianlah firman Tuhan, firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia dalam tahun yang ke-10 pemerintahan Sedekia, Raja Yehuda. Itulah tahun yang ke-18 pemerintahan Nebukadnezar. Pada waktu itu tentara Raja Babel mengepung Yerusalem dan Nabi Yeremia ditahan di pelataran penjagaan yang ada di istana Raja Yehuda. Sebab Sedekia, Raja Yehuda telah menahan dia di sana dengan tuduhan, "Mengapa engkau bernubuat? Beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya aku menyerahkan kota ini ke dalam tangan Raja Babel, supaya ia mendudukinya." Sedekia, Raja Yehuda tidak akan luput dari tangan orang Kasdim, melainkan pasti akan diserahkan ke dalam tangan Raja Babel. Sehingga ia berbicara dengan dia mulut sama mulut, dan melihat dia mata sama mata. Sedekia akan dibawa ke Babel, dan di sanalah ia akan tinggal sampai aku memperhatikannya. Demikianlah firman Tuhan. Apabila kamu berperang melawan orang Kasdim itu, kamu tidak akan beruntung. Berkatalah Yeremia, firman Tuhan datang padaku bunyinya, sesungguhnya Hanameel, anak Salum pamanmu, akan datang kepadamu dengan usul, belilah ladangku yang di Anatot itu, sebab engkaulah yang mempunyai hak tebus untuk membelinya. Kemudian sesuai dengan firman Tuhan, datanglah Hanameel, anak pamanku, kepadaku di pelataran penjagaan, dan mengusulkan kepadaku, belilah ladangku yang di Anatot, di daerah Benyamin itu, sebab engkaulah yang mempunyai hak milik dan hak tebus. Belilah itu, maka tahulah aku bahwa itu adalah firman Tuhan. Jadi aku membeli ladang yang di Anatot itu dari Hanameel, anak pamanku, dan menimbang uang baginya 17 sikal perak. Aku menulis surat pembelian, memeteraikannya, memanggil saksi-saksi, dan menimbang perak itu dengan neraca. Lalu aku mengambil surat pembelian yang berisi syarat dan ketetapan itu, baik yang dimeteraikan maupun salinannya yang terbuka. Kemudian aku memberikan surat pembelian itu kepada Baruch bin Neriah bin Mahseah di depan Hanameel, anak pamanku, di depan para saksi yang telah menandatangani surat pembelian itu, dan di depan semua orang Yehuda yang ada di pelataran penjagaan itu. Di depan mereka aku memerintahkan kepada Baruch, kataku, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, ambillah surat-surat ini, baik surat pembelian yang dimeteraikan itu maupun salinan yang terbuka ini, taruhlah semuanya itu di dalam bejana tanah supaya dapat tahan lama. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, rumah, ladang, dan kebun anggur akan dibeli pula di negeri ini. Sesudah aku berikan surat pembelian itu kepada Baruch bin Neriah, berdoalah aku kepada Tuhan, kataku, ah Tuhan Allah, sesungguhnya Engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan kekuatanmu yang besar dan dengan lenganmu yang terentang.
Tiada suatu apapun yang mustahil untukmu. Engkaulah yang menunjukkan kasih setiamu kepada beribu-ribu orang dan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya yang datang kemudian. Ya Allah, yang besar dan perkasa, namamu adalah Tuhan semesta alam. Besar dalam rancanganmu dan agung dalam perbuatanmu. Matamu terbuka terhadap segala tingkah langkah anak-anak manusia, dengan mengganjar setiap orang sesuai dengan tingkah langkahnya dan sesuai dengan buah perbuatannya. Engkau yang memperhatikan tanda-tanda dan mujizat-mujizat di tanah Mesir, sampai kepada waktu ini kepada Israel dan kepada umat manusia, sehingga engkau membuat nama bagimu seperti yang ternyata pada waktu ini. Engkau telah membawa umatmu Israel keluar dari tanah Mesir dengan tanda-tanda dan mujizat-mujizat, dengan tangan yang kuat dan lengan yang terancung, dan dengan kedahsyatan yang besar. Dan engkau telah memberikan kepada mereka negeri ini, seperti yang telah kau janjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, untuk memberikannya kepada mereka, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Kemudian mereka memasuki dan mendudukinya, tetapi mereka tidak mendengarkan suaramu dan tidak berkelakuan menurut Tauratmu. Mereka tidak melakukan segala apa yang kau perintahkan kepada mereka untuk dilakukan, sebab itu engkau melimpahkan kepada mereka segala malapetaka ini. Sesungguhnya tembok-tembok pengepungan yang dipakai untuk merebut kota telah sampai mendekatinya. Oleh karena pedang kelaparan dan penyakit sampar, maka kota itu telah diserahkan kepada orang Kasdim yang memeranginya. Maka apa yang kau firmankan itu telah terjadi. Sungguh engkau sendiri melihatnya. Namun engkau ya Tuhan Allah telah berfirman kepadaku, belilah ladang itu dengan perak dan panggillah saksi-saksi. Padahal kota itu telah diserahkan ke dalam tangan orang-orang Kasdim. Firman Tuhan datang kepada Yeremia bunyinya, sesungguhnya akulah Tuhan segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku? Amin. Kita membaca renungan di renunganharian.net 6 Oktober 2022. Yeremia 32 ayat 1-27. Namun engkau ya Tuhan Allah telah berfirman kepadaku, belilah ladang itu dengan perak dan panggillah saksi-saksi. Padahal kota itu telah diserahkan ke dalam tangan orang-orang Kasdim. Yeremia 32 ayat 25. Ada pertimbangan ketika kita hendak membeli sebidang tanah. Aspek utama tentu saja tentang lokasi dan lingkungannya, status tanah dan prospek tanah itu beberapa tahun ke depan. Ketika salah satu pertimbangan itu tidak terpenuhi, biasanya kita urung membelinya. Pertimbangan-pertimbangan seperti ini tentu lumrah dilakukan. Tuhan meminta Yeremia agar membeli tanah di Anatot. Hanya saja tanah itu sedang bermasalah. Yerusalem, kota di mana tanah Anatot berada, sedang dalam kekuasaan Babel. Apa untungnya membeli tanah itu untuk masa depan? Tetapi karena Tuhan yang menyuruhnya, Yeremia pun bertindak tidak masuk akal dengan membeli tanah itu. Dengan membeli tanah serta menyimpan surat-surat tanah dalam sebuah bejana tanah. Nabi Yeremia menunjukkan iman bahwa suatu saat Anatot akan bebas dari penguasaan Babel, dan tanah itu akan menjadi tanah milik yang bisa diperjualbelikan lagi oleh Yeremia sesuai petunjuk Tuhan. Perintah Allah kadang terdengar tidak masuk akal bagi kita. Bahkan Tuhan kerap meminta kita untuk melakukan sesuatu yang bertolak belakang dengan tradisi dunia. Ketika kita mendengar perintah untuk berlaku jujur di tengah lingkungan yang tidak jujur, apakah kita menaatinya? Dunia mungkin saja menganggap komitmen kita untuk hidup bersih dan jujur adalah kebodohan. Dan karenanya mungkin kita diperlakukan tidak adil. Kehendak Tuhan acap kali bertolak belakang dengan kehendak kita. Tetapi ketika kita belajar untuk lebih taat melakukan kehendaknya, apapun situasinya, kita percaya bahwa tujuannya selalu indah pada akhirnya. Perintah Tuhan itu kadang bertolak belakang dengan kehendak kita. Tetapi saat kita menaatinya, kita akan bahagia karenanya. Amin.
Ya, ini salah satu pokok bahasan yang background sejarah. Ya, kalau mau bahas latar belakang segala macam pasti kita akan butuh usaha lebih keras. Tapi penulis renungan hari ini di renunganharian.net mengambil satu sisi di mana ketaatan Yeremia untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan, yaitu membeli sebuah tanah yang sedang dikuasai oleh bangsa lain. Jadi seperti kita disuruh beli mobil itu sedang dibawa kabur orang. Jadi, tapi surat-suratnya ada, ya. Artinya itu sesuatu yang konyol kan, kalau kita melihat bahwa Yeremia bodoh atau piye, ya. Tanah itu sedang dalam kekuasaan oleh bangsa asing yang menjajah, oleh orang-orang Kasdim. Terus tanahnya dibeli oleh Yeremia. Secara ekonomi itu tindakan bodoh, saudara. Secara ekonomi, hitung-hitungan manusia. Mau sampai kapan memperkirakan bahwa Yerusalem bisa kembali lagi ke tangan orang Israel? Yakin? Saat itu Babel adalah kerajaan yang cukup berkuasa, kuat. Anggap aja lah itu Amerika atau Cina, ya, menjajah Indonesia, atau Belanda dulu menjajah Indonesia. Kita beli tanah, padahal kita nggak tahu sampai kapan itu Belanda menjajah Indonesia. Ya, kalau kita beli tahun-tahun mendekati kemerdekaan, masalah. Tapi begitu kita belinya jauh-jauh hari, bahkan sejak awal, baru dikuasai. Mau sampai kapan itu orang-orang Kasdim menjajah Yerusalem? Nggak ada yang tahu. Bahkan bisa jadi ratusan tahun atau ribuan tahun. Tetapi Yeremia taat dengan perintah Tuhan. Poinnya di situ. Yeremia percaya dengan perintah Tuhan. Istilahnya perintah Tuhan itu, kalau untuk orang-orang tentara itu perintah komando, tidak bisa dibantah. Meskipun orang luar melihat konyol banget sih, kalau komandannya nyuruh hal yang buruk, ya jangan dilakukan. Tetapi mereka nggak tahu bahwa di dalam benak para tentara itu sejak awal ditanamkan bahwa perintah komando itu tidak bisa dibantah. Harusnya seperti itu cara kita memandang perintah Tuhan. Jadi untuk beriman itu tidak ada masalah, gitu loh. Karena kita masih mempunyai cara pandang yang benar. Perintah komando dari Tuhan itu adalah kewajiban. Apapun wujudnya, sekonyol apapun itu, perintah Tuhan tidak boleh diganggu gugat. Nah, harusnya seperti itu kan orang-orang beriman. Tetapi kebanyakan orang beriman pakai logika. Takutnya ya kalau Tuhan yang perintahkan. Lah kalau setan gimana? Ayo, ya kan? Ya kalau ini kita nggak salah dengar, gimana? Ayo. Karena banyak kali kita tidak menanamkan kepatuhan pada Tuhan. Kita bahkan masih main logika dengan Tuhan. Kan konyol. Kita main logika dengan
entitas yang menciptakan alam semesta. Di mana nyucuknya logika kita kan? Kita seperti anak kecil gitu loh, berdebat dengan orang dewasa atau main kuis-kuisan dengan orang dewasa, kan ya pasti kalah karena pengetahuannya juga tidak nyucuk, baru secuil ya. Jadi taat pada perintah Tuhan itu seharusnya buat kita orang-orang beriman itu wajib hukumnya. Itu loh. Bukan hanya kita mendengarkan pemerintah, bukan hanya kita mendengarkan omongan pendeta kita, ya. Tetapi yang pasti firman Tuhan yang harus kita dengarkan. Karena itu komandan kita, komandan tertinggi. Bagaimana kita bisa melalaikan perintah bos kita? Ya kan, cari mati kan. Ya. Jadi saudara, ya di mana-mana ya apa tuh isinya firman Tuhan, isinya Alkitab, isinya Injil, itu aja sebenarnya. Kita memahami Injil kesulitan itu ada tanda tanya besar. Karena kalau orang sudah mengerti Tuhan Yesus, mengerti pengorbanan kayu salib, mengerti konsep penebusan dosa, penebusan darah Yesus untuk menebus dosa kita, ujungnya di situ-situ juga, muaranya di situ-situ juga. Soalnya orang itu belum mengerti semua itu, pasti baca firman bingung. Harusnya tidak ada yang bingung. Ya bingung kalau disuruh bahas secara ilmu teologi ya, seminari, ya pusing, sejarah segala macam. Tapi firman Tuhan itu ujung-ujungnya yaitu iman, ketaatan, penebusan dosa, Tuhan Yesus, kayu salib. Balik lagi ke situ. Karena itu saudara, janganlah kita masih bermasalah dengan yang namanya iman. Janganlah kita masih bermasalah dengan yang namanya berkomunikasi dengan Tuhan. Dan itu hal yang penting. Bagaimana seorang tentara tidak pernah berkomunikasi dengan markas besarnya, atau tidak pernah berkomunikasi dengan komandan peletonnya, kan lucu. Ya. Mari contoh ketaatan Yeremia. Ya meskipun dia dipilih jadi nabi, meskipun dia adalah spesial, Yeremia juga tetap manusia. Kita juga bisa. Tuhan itu tidak memakai nabi untuk merendahkan kita, tidak. Karena pada saat itu memang kondisinya adalah belum ada penebusan. Tetapi sekarang sudah ada penebusan. Darah Yesus sudah dicurahkan untuk menebus dosa. Setiap orang bisa membangun hubungan kembali dengan Allah. Tidak perlu nunggu nabi. Setiap orang, kita semua satu sama lain bisa. Ini saudara, biarlah firman Tuhan dimeteraikan di dalam hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa saudara. Pujian syukur hormat kemuliaan bagimu ya Allah. Terima kasih karunia-Mu. Terima kasih atas firman-Mu. Bila kami baca, kami dengar tentang ketaatan daripada Yeremia. Bila kami boleh mencontoh, bila kami boleh taat juga. Bila kami boleh menyadari bahwa ketaatan akan Tuhan adalah suatu kewajiban yang tidak bisa dibantah. Tidak ada logika dalam hal itu. Karena ketaatan pada Tuhan itu wajib hukumnya. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam hati kami. Kami serahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Tutup mulut kami semua ke saudara Yesus Kristus. Tutup mulut tubuh jiwa dan roh kami. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu yang kudus, haleluya. Amin. Terima kasih atas waktunya saudara.
Biarlah firman Tuhan termeterai dalam hati dan pikiran kita. Sampai jumpa esok hari. Haleluya.